Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Ayu Ardanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan usaha saya, yaitu dengan nama Ayu Nusantara Wedding Catering. Untuk usahanya sendiri yaitu di bidang jasa boga dan catering pernikahan dengan visi menyediakan pelayanan wedding catering terdepan dan terpercaya di area Bekasi yang dikenal dengan rasa yang otentik, higienis, dan harga yang bersaing, sekaligus menjadi pilihan utama bagi pasangan yang menginginkan solusi makanan yang enak dan beragam. Untuk misinya itu sendiri, yang pertama, menyajikan hidangan yang halal berkualitas, bervariasi, dan higienis serta konsisten melalui praktik pengolahan makanan dengan standar yang tinggi. Yang kedua yaitu memberikan layanan terbaik all in one yang mencakup makanan dan peralatan yang lengkap serta menjamin ketersediaan layanan tepat waktu pada hari H dengan dukungan sumber daya manusia yang terlatih dan penerapan SOP yang ketat. Selanjutnya yaitu tentang analisis pasar dan peluang. Bekasi menjadi salah satu kota dengan populasi terbesar di Jabodetabek dengan jumlah penduduk yang tinggi diperkirakan sebanyak 3,9 juta jiwa. Eh, Sekitar 66% lebih penduduknya berada di usia yang produktif, yaitu 15 sampai 59 tahun, yaitu sekitar 1,69 juta jiwa ini menunjukkan potensi yang aktif secara ekonomi dan sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Tercatat 11.000,7 pernikahan yang terjadi di Bekasi selama 1 tahun, dengan rata-rata terjadinya pernikahan tiap bulannya itu sebesar 978. Next, untuk core value-nya sendiri, bisnis kita memiliki nilai inti bisnis yang pertama yaitu kebersihan. Tentu saja dalam industri catering pernikahan, kebersihan menjadi fondasi utama. Menjaga dapur dan peralatan serta proses produksinya tetap higienis dengan bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi dan juga untuk membangun kepercayaan kepada pelanggan. Untuk yang kedua yaitu mengenai konsistensi rasa. Salah satu hal yang penting dalam industri F&B tentunya cita rasa makanan yang enak dan berkesan. Rasa yang konsisten memastikan bahwa setiap tamu mendapatkan pengalaman kuliner yang sama. Yang ketiga tentu saja yaitu ketepatan waktu atau on time delivery. Dalam acara pernikahan, ketepatan waktu adalah segalanya. Keterlambatan penyediaan makanan dalam acara pernikahan bisa mengganggu acara prosesi pernikahan itu tersendiri, serta akan menciptakan kesan yang buruk kepada pelanggan dan tamu-tamu yang datang. Yang selanjutnya yaitu mengenai pelayanan yang ramah dan responsif. Pekerja yang ramah dan cepat tanggap akan membuat pasangan pengantin dan keluarga merasa dihargai dan merasa puas akan layanan yang kami sediakan. Serta yang terakhir yaitu mengenai efisiensi dan transparansi harga. Menawarkan harga yang jelas dan masuk akal serta membangun kepercayaan kepada pelanggan. Eh, Selanjutnya yaitu mengenai keunggulan kompetitif sendiri. Untuk usaha kami memiliki keunggulan kompetitif dengan menu Nusantara yang otentik. Resep lokal menjadikan penawaran berbeda dari catering pada umumnya. Menyajikan resep lokal secara otentik serta memberikan diferensiasi dari catering pada umumnya. Yang pertama itu, yang terus selanjutnya itu mengenai kapasitas operasional yang terukur, eh, s- untuk SOP yang hygiene dan service serta harga paket yang bersaing. Selanjutnya yaitu mengenai asumsi dasar finansial. Untuk modal awalnya sendiri yaitu 300 juta. eh 300 juta yang mencakup investasi peralatan dapur, perlengkapan penyajian, kendaraan distribusi,
serta modal kerja untuk kebutuhan bahan baku dan operasional awal. Dengan target pendapatan rata-rata per eventnya 15 juta dan target kita per bulan mendapatkan 10 event atau acara pernikahan setiap bulannya. Next, yaitu untuk skenario 5 tahunan. Untuk proyeksi arus kas menunjukkan posisi kas terakhir yang selalu meningkat dari tahun ke tahun di semua skenario, yaitu optimis, pesimis, dan moderat. Dengan modal awal 300 juta, Ayu Nusantara Wedding Catering mampu mencapai kas akhir per tahunnya untuk optimis yaitu 5,15 miliar, untuk moderat sendiri 4,14 miliar, dan untuk pesimis 3,28 miliar. Kondisi ini menandakan likuiditas yang sangat baik dan potensi reinvestasi tanpa ketergantungan pada pendanaan eksternal. Berdasarkan hasil analisis eh, keuangannya, Ayu Nusantara Wedding Catering dinilai sangat layak untuk dijalankan. Bisnis ini memiliki potensi pertumbuhan tinggi, margin keuntungan besar, serta arus kas yang positif dan stabil. Fokus utama ke depannya yaitu menjaga efisiensi operasional, memperkuat strategis pemasaran, dan mempertahankan kualitas layanan agar tetap kompetitif di industri catering pernikahan. Untuk analisis selanjutnya yaitu mengenai BEP, break even point, yang tercapai saat penjualan mencapai 480 juta per tahunnya. eh, Break even point menggambarkan titik keseimbangan antara pendapatan dan biaya operasional, yaitu saat bisnis tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Dalam konteks ini, Ayu Nusantara Wedding Catering, BEP-nya sebesar 487 juta per tahun dengan total 27% total pendapatan di tahun pertama, eh, menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki tingkat efisiensi biaya yang baik serta dan resiko kerugian yang rendah. Dengan hanya membutuhkan 3 sampai 4 event per bulan sudah menutup seluruh biaya operasional tetapnya dan variabelnya. Perusahaan memiliki margin of safety yang luas, yang menandakan bahwa jika terjadi penurunan permintaan hingga 60 sampai 70%, usaha ini tetap tidak memiliki kerugian. Hal ini sangat penting dalam bisnis catering yang rentan terjadi fluktuatif permintaan musiman. Selanjutnya, yaitu mengenai profit, profitabilitas. Hasil NPV-nya sendiri yaitu sebesar 2,56 miliar positif menunjukkan bahwa ini nilainya sekarang dari arus kas bersih selama 5 tahun jauh melebihi modal awal yang ditanamkan. Artinya proyek Ayu Nusantara Wedding Catering ini layak dijalankan karena menghasilkan keuntungan bersih yang signifikan setelah memperhitungkan nilai dari waktu ke waktu. Net present value itu sendiri menunjukkan selisih antara nilai kini present value dari arus kas bersih yang dihasilkan usaha selama 5 tahun. Untuk payback periodnya itu sendiri menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal dari kas bersih dihasilkan usaha. Dalam kasus ini modal awalnya sebesar 300 juta telah kembali dalam waktu sekitar 6 bulan pertama operasional karena laba bersih eh, per tahun pertama yaitu sekitar 630 juta. Ini menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat cepat, bahkan lebih singkat daripada standar industri jasa catering pada umumnya yang biasanya memerlukan 2 sampai 3 tahun untuk mencapai titik balik modal. Untuk selanjutnya yaitu tentang rencana penggunaan dana sendiri. Porsi terbesarnya yaitu sebesar 65% dialokasikan untuk investasi aset tetap, menunjukkan fokus utama pada infrastruktur operasional dan peralatan produksi berkualitas tinggi. Investasi pada peralatan dapur dan penyajian itu sebesar 120 juta,
adalah aset produktif dan secara langsung mendukung kapasitas produksi hingga 10 event per bulan. Untuk modal kerjanya sendiri yaitu 23% dialokasikan untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional di 3 bulan masanya yang dianggap krusial dan membangun reputasi dan stabilitas arus kas. Untuk biaya para operasionalnya yaitu sebesar 10% diarahkan pada kegiatan yang bersifat intangible asset, namun sangat strategik seperti legalitas, branding, dan eh, renovasi dapur. Selanjutnya yaitu untuk strategi, eksekusi, dan KPI. Pelaksanaan strategi bisnis Ayu Nusantara Wedding Catering berfokus pada efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan. Untuk memastikan strategi berjalan efektif, diterapkan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang terukur dan terhubung secara langsung dengan sasaran keuangan dan non-keuangan perusahaan. Untuk KPI penjualan itu sendiri diarahkan untuk menjaga profitabilitas sesuai eh, hasil proyeksi NPV dan IR tinggi dan BP rendah. Untuk KPI operasional dan SDM berfungsi menjaga efisiensi biaya agar tetap di bawah 65% pendapatan sesuai dengan asumsi skenario moderat. Untuk KPI pelanggan dan inovasi mendukung brand sustainability agar pertumbuhan tidak hanya kualitatif tetapi juga kualitas layanan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sistem pengendalian dan budaya kerja. Untuk sistem pengendaliannya sendiri yaitu dibangun melalui kombinasi pengawasan rutin, standar operasional prosedur SOP dan asisten dan sistem pelaporan kinerja bulanan. Untuk kontrol keuangan itu sendiri, setiap transaksi tercatat dan dievaluasi terhadap anggaran bulanan, laporan arus kas dibandingkan dengan target proyeksi keuangan. Untuk kontrol operasional, eh, pemeriksaan bahan baku, kebersihan dapur, dan ketepatan waktu dalam pengantaran dipantau dengan checklist harian dan laporan supervisi. Untuk kontrol kualitas layanan sendiri, setiap event dievaluasi dengan from feedback pelanggan untuk memastikan tingkat kepuasan minimal 90%. 90%. Untuk budaya pendukungnya, budaya organisasi Ayu Nusantara Wedding Catering dikembangkan dengan menekankan nilai profesionalisme, kualitas, kolaborasi, dan kepuasan pelanggan. Profesionalisme, seluruh staf mengikuti pelatihan standar kebersihan, pelayanan, dan presentasi makanan. Untuk kualitasnya sendiri, kualitas layanan berfokus pada zero complaint policy dan inovasi menu sesuai dengan pernikahan tradisional modern. Untuk kolaborasinya sendiri, mendorong komunikasi terbuka antar divisi, produksi, layanan, serta logistik. Nextnya, yaitu manajemen resiko dan mitigasi. Manajemen risiko adalah tata kelola perusahaan, merupakan pilar penting dalam memastikan keberlangsungan dan stabilitas usaha dari Ayu Nusantara Wedding Catering itu sendiri. Dengan karakteristik bisnis yang melibatkan banyak klien, pengelolaan risiko harus dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi, analisis profitabilitas, dan dampaknya. Dalam menjalankan operasinya, Ayu Nusantara Wedding Catering menghadapi 5 kategori resiko utama, yaitu resiko operasional, financial, pasar, hukum, dan teknologi. Untuk resiko operasional itu sendiri mencakup keterlambatan pengiriman makanan, ketidakkonsistenan kualitas menu, dan gangguan logistik.
Resiko ini sangat signifikan karena dapat uh, langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan dan reputasi dari brand. Untuk resiko finansial sendiri timbul akibat fluktuatif arus kas, pembekakan biaya bahan baku, serta keterlambatan pembayaran oleh klien, mengingat modal kerja merupakan tulang punggung dari kegiatan produksi. Resiko ini harus dimitigasi dengan kontrol keuangan yang ketat. Untuk resiko pasar yaitu berkaitan dengan perubahan tren gaya pernikahan dan daya beli masyarakat. Misalnya, pergeseran ke arah konsep intimate wedding dapat mengurangi jumlah pesanan dalam skala yang besar. Untuk selanjutnya itu ada resiko hukum muncul bila perizinan dan sertifikasi halal belum terpenuhi yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen serta menimbulkan sanksi administratif. Yang selanjutnya itu mengenai risiko teknologi mencakup gangguan pada sistem promosi digital atau kehilangan data pelanggan akibat keamanan cyber yang lemah. Bagaimana untuk strategi mitigasinya sendiri, untuk resiko operasional diterapkan dengan standar operating prosedur SOP ketat di dapur dan logistik, pelatihan rutin bagi staf, serta daftar pemasok cadangan agar suplai bahan baku tidak terganggu. Untuk resiko finansial diantisipasi melalui pembentukan dana cadangan minimal 10% dari kas bulanan dan sistem pembayaran DP 50% sebelum acara. Resiko pasar ditangani dengan diversifikasi layanan seperti buffet, coffee break, catering outdoor, dan inovasi menu baru yang mengikuti tren modern. Serta untuk resiko hukum diminimalkan melalui pemenuhan izin usaha, sertifikasi halal, dan audit kepatuhan berkala. Untuk teknologi tetap harus dikontrol dengan backup data digital dan pengaman akun media sosial dan database pelanggan offline secara berkala. Selanjutnya yaitu mengenai kepatuhan regulasi dan kepatuhan kepatuhan regulasi dan GCG menjadi dasar protokol perusahaan agar kegiatan usaha berjalan transparan, akuntabel, dan berintegrasi. Ayu Wedding Nusantara Catering sendiri berkomitmen menerapkan 5 pilar GCG sebagai berikut, yaitu transparansi seluruh transaksi keuangan, pemesanan event, dan penggunaan bahan baku dicatat secara sistematis dan dilaporkan setiap bulannya. Untuk akuntabilitas sendiri, struktur organisasi dibentuk dengan pembagian wewenang yang jelas antara dapur, pelayan, keuangan, dan manajemen pemasaran. Untuk tanggung jawab sendiri, perusahaan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perizinan usaha. Untuk independensi, kepatuhan bisnis diambil berdasarkan analisis dasar pasar keuangan. Untuk keadilan, menerapkan sistem reward and incentive bagi kinerja untuk kinerja pegawai, memastikan setiap karyawan memperoleh kompensasi sesuai kontribusinya. Next. Selanjutnya yaitu mengenai road, roadmap pertumbuhan. Untuk roadmap horizon pertumbuhan yang pertama, untuk 0 sampai 12 bulan konsolidasi operasi, capai break even, bangun reputasi lokal. Untuk 12 sampai 36 bulan, skalanya regional ditingkatkan serta margin yang eh, serta peningkatan margin. Untuk horizon yang ketiga yaitu 36 sampai 60 bulan, diversifikasi layanan dan ekspansi lintas provinsi dan global. Untuk produk dan layanan itu kita berusaha untuk inovasi menu terbaru sesuai adat tradisional serta terus berinovasi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rencana ekspansi nasional dan global.
Yang pertama yaitu bangun central kitchen di kota-kota target, mungkin di luar Jabodetabek. Untuk strategi masuk pasarnya ada melalui buka cabang sendiri, berpartnership, atau akuisisi pasar. Akuisisi, aku, akuisisi catering lokal. Untuk eh, ekspansi global, targetnya itu komunitas diaspora, Malaysia, Singapura, daerah Asia Tenggara. Untuk prioritas utama, tahap pertama harus difokuskan pada optimalisasi internal. Artinya perusahaan perlu memastikan SOP dapur dan pelayanan benar-benar konsisten, terutama dengan pengendalian food cost, waste, dan logistik. Dalam 6 bulan pertama, Ayu Nusantara dapat melakukan uji coba 2 hingga 3 paket diversifikasi. Uji coba ini berfungsi untuk mengukur potensi pasar, margin besar, dan beban kerja tambahan sebelum diluncurkan secara luas. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan sendiri. Untuk Ayu Nusantara Wedding Catering layak dijalankan dan memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Dengan modal awal 300 juta, asumsi 10 event per bulan dengan pendapatan 15 juta, menghasilkan pendapatan tahunan awal yaitu sebesar 1,8 miliar. Pada skenario moderat, dengan grow 10% dan biaya 65%, laba bersih tahun pertama sebesar 630 juta, titik, titik BIP-nya yaitu sebesar 487 miliar selama 400 487 juta eh, dengan 4 event per bulan dan payback periodnya selama 6 bulan. Dari sisi kelayakan investasi NPV dengan diskon 10%, yaitu menunjukkan eh, nilai yang positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.